Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Baik, Ananda kelas 9 Salafiyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pelajaran kita pada hari ini, yaitu pelajaran akhlak dengan kitabnya Ta'lim Muta'alim. Sebelum kita awali pelajaran kita ini, mari kita bacakan Ummul Al-Quran supaya Allah memberikan kemudahan dan kelancaran ilmu bermanfaat kepada kita. Wala hadiniyah likulli niyatis shalih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita akan menunjukkan isi daripada kitab Ta'lim Muta'alim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila mu'alifil kutubil ladzi ta'alamna wa 'alamna al-fatihim nas'aluka an tanfa'ana bi ulumin naf'an barakalana walidinika walinnasi ajmain amin ya Allah rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du, dan setelah membaca bismillah, alhamdulillah, salawat dan salam. Falamma ra'aita kasiran, ketika aku banyak melihat min talabil ilmi, dari para penuntut ilmu, fi zamanina, di zamanku, yajidduna, bersungguh-sungguh, talabul ilmi, ilal ilmi, dalam menuntut ilmu, wala yasiluna, tetapi tidak menghasilkan akan ilmu itu, wa min manafi'ihi, daripada kemanfaatannya, wa samuratihi, dan buah daripada ilmu, wahyal amalu bihi, yaitu berupa mengamalkan ilmu, wa nasyru, dan menyebarkan ilmu, yuhramuna, sehingga terhalang itu thalabul ilmi. Maksudnya adalah musannif pengarang kitab Ta'lim Muta'alim Syekh Zarnuji, beliau mengatakan, aku banyak sekali melihat di zamanku, ketika waktu aku masih hiduplah, masih di zamanku, di era-era aku gitu kan. Aku banyak melihat orang-orang yang menuntut ilmu, dia bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, tetapi walayasilu, tetapi ilmu yang dia tuntut itu dengan kesungguh-sungguhan itu tidak menghasilkan ilmunya, yaitu berupa kemanfaatan hasil pada ilmunya itu. Seperti apa? Berupa mengamalkan ilmunya dan menyebarkan ilmunya. Dia menuntut ilmu, tetapi ilmu itu tidak dia amalkan dan tidak dia sampaikan atau dia sebarkan kepada orang lain, sehingga dia terhalang. Lama annahum, maka sesungguhnya talabul ilmu itu akhtau tariqahu. Kenapa dia terhalang? Karena talabul ilmi, para pelajar itu, dia salah di dalam mencari atau cara dalam menuntut ilmu. Jadi cara dia dalam menuntut ilmu itu salah. Kemudian wataraku syara'itahu, dan mereka para pelajar, para thalabul ilmu itu meninggalkan syarat-syarat dalam menuntut ilmu. Sehingga ilmu yang mereka peroleh tidak manfaat, tidak ada hasilnya. Sehingga mereka tidak bisa mengamalkan dan menyebarkan ilmu itu. Kenapa? Satu tadi, salah dalam cara menuntut ilmu. Yang kedua, mereka meninggalkan syarat-syarat dalam menuntut ilmu. Maka wa kullu man, setiap orang akhta'at tariqah, yang salah caranya, maka dhalla, sasar dia. Jadi kalau kita salah, contoh satu jalan, kita mau jalan nih, mau mencapai suatu tujuan, jalan. Tapi jalan kita tuju itu dikatakan lurus, tapi kita salah jalan, jalannya belok-belok, maka sasar kita jadinya kan, tidak akan sampai pada tujuan. Walayanalu,
maka tidak akan menghasilkan al-maqsuda, tujuan. Qalla au jala, sedikit maupun banyak. Jadi kalau kita salah jalan dalam menuntut ilmu, maka tujuan yang kita hasilkan tidak akan kita dapat, baik sedikit maupun banyak. Kenapa? Karena kita salah tadi, salah jalan, meninggalkan syarat-syarat dalam menuntut ilmu. Maka kata pengarang kitab, fa'aradtu, maka aku bermaksud, wa ahbabtu, dan sangat senang sekali, ai an ubayyina, aku dapat menjelaskan, an ubayyina, aku dapat menjelaskan, lahum, kepada thalabul ilmi, thariqat ta'alumi, cara dalam menuntut ilmu, ala ma ra'aita, sesuai yang apa yang aku lihat atau yang apa yang aku pelajari, fil kutubi, dalam buku-buku atau dalam kitab-kitab, wasami'atu min asatizi, dan yang aku dengar daripada guru-guruku, ulil ilmi wal hikami, yang mempunyai banyak ilmu dan ahli hikmah. Rojaan, aku berharap, adu'ali, aku didoakan, adu'ali, aku didoakan, min rogibina, dari orang-orang yang suka fihi, dalam ilmu, al-mukhlisina, yang ikhlas semuanya, bil fauzi, dengan kebahagiaan, wal khalasi, dan keselamatan, fi yaumiddini, di hari kiamat. Jadi harapan pengarang kitab Syekh Zanuji supaya mendapatkan doa, supaya didoakan oleh orang-orang yang suka akan ilmu, yang cinta akan ilmu, yang berhati ikhlas, supaya beliau mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan nanti di hari kiamat. Jadi beliau diantaranya mengharapkan ridho Allah, juga apa? Mengharapkan kebahagiaan dan keselamatan, doa daripada orang-orang yang menuntut ilmu, supaya beliau selamat dan bahagia di hari kiamat nanti. Kemudian ba'da mastakhartu, maka setelah aku beristikharah, Allah Ta'ala, kepada Allah Ta'ala, fihi, dalam mengarang kitab, wasamaitu, maka aku namai kitabku ini, Ta'limul Muta'alim Thariqut Ta'alumi. Itu nama kitabnya ya, anak-anak sekalian. Jadi nama kitabnya Ta'lim Muta'alim Thariqut Ta'alumi. Jadi beliau beristikharah kepada Allah, meminta petunjuk pada Allah, sehingga setelah Allah memberikan petunjuk, maka beliau namai kitabnya itu Ta'lim Muta'alim Thariqut Ta'alumi. Wa ja'altuhu fusulan, aku jadikan kitab ini, kitab Ta'lim Muta'alim ini, fusulan, beberapa pasal. Jadi dalam kitab Ta'lim Muta'alim ini ada beberapa pasal, lebih kurang di sini ada 13 pasal. Apa saja dibahas dalam pasal ini? 1. Faslun fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlihi, yaitu dalam hakikat mencari ilmu, hakikat ilmu, ilmu fikih dan keutamaannya. Yang kedua, faslun fin niyati fi halati ta'alumi, yaitu pasal menjelaskan niat dalam belajar. Jadi pasal ini menjelaskan niat dalam belajar. Yang ketiga, faslun fi ikhtiyari ilmi, dalam memilih ilmu, wal asatizi, memilih guru, wasyariki, dan memilih teman, wasabati, dan ketabahan dalam menuntut ilmu. Yang keempat, faslun fi ta'zimil ilmi wa ahlihi, yaitu fasal memuliakan ilmu dan ahlinya, ahli ilmu. Yang kelima, faslun fi jaddi wal mu'adzabati wal himmati, yaitu fasal dalam ketekunan dalam menuntut ilmu, wal mu'adzabati, mengulang ilmu, wa himmati, dan minat terhadap ilmu. Itu pasal yang kelima. Pasal yang keenam, fil badayati sabki, yaitu pasal dalam menjelaskan permulaan belajar, wa qadrihi, dan kemampuan belajar, wa tartibihi, dan tata tertib dalam belajar atau dalam menuntut ilmu bisa. Yang ketujuh, faslun fi tawakkuli, pasal menjelaskan tawakal, tentang tawakal. Yang kedelapan, faslun fi waqtit tahsili, waktu menuntut ilmu. Waktu
keberhasilan dalam menuntut ilmu. Kapan waktunya nih? Kapan dimulainya? Itu pasalnya. Kemudian yang ke-9, faslun fi syafaqati wan nasihati, yaitu pasal menjelaskan tentang kasih sayang dan nasihat-nasihat yang terkandung di dalamnya. Yang ke-10, faslun fil istifadati wa qatibasil adbi, yaitu pasal menjelaskan tambahan dalam menuntut ilmu dan referensi tentang adab, tentang tata krama. Yang ke-11, faslun fi wara'i fi halati ta'alumi, yaitu wara' itu hati-hati dalam ketika kita menuntut ilmu atau ketika kita belajar. Yang ke-12, faslun fi ma yurisul hifdzi, perkara-perkara yang bisa memperkuat hafalan, yang mewarisi hafalan, mudah kita menghafal apa saja yang kita harus lakukan. Kemudian wa fi ma yurisun nisyani, yaitu perkara-perkara yang menyebabkan kita lupa, yang mewarisi kita lupa apa saja. Itu dijelaskan nanti di pasal ke-12. Yang pasal terakhir 13, faslun fima yajlibur rizqo, yaitu pasal menjelaskan sumber pada rizki, wa fima yamna'u, dan perkara-perkara yang menghambat rizki, wa ma yazidu fil umri, yaitu perkara yang bisa menambahkan tentang ilmu, menambahkan usia kita, bukan ilmu, maaf, tentang ilmu. Wa ma yankusu, dan perkara yang mengurangi ilmu. Kemudian wa ma taufiki, dan aku mohonkan petunjuk ila bila, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, alaihi tawakkaltu, alaihi kepada Allah tawakkaltu aku bersandar, wa ilaihi kepada Allah unibu aku dikembalikan. Jadi itu kitab yang kita bahas tentang pelajaran hari ini, yaitu tentang akhlak. Maka tugasnya dari Ustadz adalah, kalian membuat tugasnya dan menyimpulkan. Jadi isi daripada kitab ta'lim yang kita pelajari pada hari ini. Kemudian setelah diberikan tugasnya supaya dijabri ke nomor Ustadz, ingat tulis nama kelas. Nama kelas harus ada, jangan nama saya kelasnya nggak dituliskan. Supaya apa? Supaya Ustadz dapat menilai hasil tugas kepada kalian. Mungkin itu yang dapat Ustadz sampaikan. Bila ada salah kurang, Ustadz mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.